dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Sport. Nah, Tribun Sport kali ini akan membahas terkait e-sport nih. E-sport sekarang lagi digandrung-gandrungi oleh para pemuda dan juga banyak sekali pemuda yang main game-game online atau e-sport, dan juga e-sport sekarang bukan hanya sekedar hobi tetapi juga dapat menjadi profesi sampai menghasilkan cuan loh. Dan untuk itu hari ini kita telah mengundang di studio kita narasumber untuk membahas terkait potensi e-sport di Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita sudah mengundang M. Iksan Rabani Irman, Ketua Umum Indonesia E-Sport Association atau ISPA Sulawesi Selatan. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Selamat sore Kak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Ya, lancar. Lancar, baik. Nah Kak, kita akan berbicara terkait bagaimana potensi e-sport di Sulawesi Selatan khususnya, dan juga ISPA di Sulawesi Selatan. Mungkin sebelum jauh kita berbicara, boleh mungkin Kakak jelaskan sedikit terkait ISPA di Sulawesi Selatan itu seperti apa hingga hari ini perkembangannya, kemudian bagaimana anggota di sana, kemudian perkembangan e-sport di Sulawesi Selatan hingga hari ini seperti apa? Untuk ISPA di Sulawesi Selatan sendiri itu sebenarnya sudah lama, dari tahun 2015-an kayaknya, karena setahu saya sudah 2 periode dan memang pergerakannya agak pasif sebelumnya. Dan memang dari 2 periode sebelumnya belum pernah ada pelantikan, baru periode ini. Alhamdulillah kita sudah mulai pelantikan kemarin di Dinas Pendidikan. Dan untuk kegiatan-kegiatan ISPA tersendiri sebenarnya untuk sesuai dari ADART-nya ISPA itu kita harusnya menaungi turnamen-turnamen yang rekreasi ketimbang yang formil-formil seperti PON. Jadi kayak turnamen-turnamen kampus, warkop. Insya Allah kegiatan ISPA di Sulsel itu rencananya untuk menaungi itu. Jadi kita memberikan wadah kepada atlet untuk bertanding secara rekreasi. Betul, baik. Jadi sudah sejak 2015 begitu ya, namun waktu itu masih agak pasif, dan sekarang setelah ada pelantikan, mungkin juga diharapkan semoga semakin banyak perkembangan dan semakin banyak merekrut atlet-atlet baru begitu ya. Baik, dan juga mungkin kita ingin tanyakan sedikit nih, kalau Kak Iksan sendiri akhirnya join ataupun juga suka dengan e-sport mungkin sejak umur berapa Kak, kalau boleh tahu? Kalau dari saya pribadi, saya mulai main di e-sport itu di game Mobile Legends. Pertama. Itu waktu saya sekitar 2019 dari SMA. Dari SMA? Iya, dari SMA saya main Mobile Legends, awalnya iseng-iseng. Terus lama-kelamaan main-main terus sama teman, kenal orang, tiba-tiba diajak turnamen, lama-kelamaan malah fokus ke e-sport. Sampai dulu pernah main di turnamen waktu saya sempat kuliah di luar, sempat juara di situ. Baik. Dan sekarang pas zaman COVID kan vakum. Nah, di situ saya mulai fokus ke bidang lain, yaitu joki. Jadi saya juga habis jadi atlet, jadi penjoki, sekarang lebih ke manajemen e-sport aja sih soalnya, karena potensi player kita tuh tinggi-tinggi, tapi ya karena kurangnya pengawasan, kesadaran, sosialisasi, jadi muncul stigma-stigma negatif. Iya, betul sekali. Yang menghasilkan e-sport sama dengan main game doang. Betul. Nah, ini juga yang menjadi mungkin banyak perdebatan begitu Kak Iksan. Karena e-sport ini apalagi untuk anak-anak. Sekarang kita ketahui bahwa anak-anak juga banyak yang sudah bermain game atau e-sport ini. Mungkin dukungan dari orang tua, dari Kak Iksan sendiri seperti apa pada saat itu? Karena kan mungkin masih sekolah dan juga masih menempuh pendidikan, tetapi sudah bermain game juga. Apakah sempat dilarang atau seperti apa? Awalnya sih sebenarnya memang dilarang, tapi lama-kelamaan tuh saya kasih liatin kalau misalkan di Mobile Legends kan ada sistem ranking tuh namanya. Betul. Jadi di situ kita bisa lihat urutan-urutan kita ini, misalkan Sulawesi Selatan nomor 1, Sulawesi Selatan nomor 5, dan kebetulan saya waktu itu pernah global, dapat penghargaan global, jadi saya tunjukin ke Bapak. Di situ Bapak langsung kayak, oh jago nih berarti, bisa nih kayaknya jadi bakat. Dan setelah tidak lama kemudian muncul juga beritanya kalau e-sport dijadikan cabur olahraga. Iya. Nah, di semenjak itu Bapak restu-restu saja saya main. Tapi tetap ingat pesan soal sholat,
sekolah, nggak boleh dilupain. Artinya harus diimbangkan Iya, juga dengan diimbangkan. kegiatan-kegiatan yang lain ya. Artinya main game tapi pendidikan juga harus jalan, Ya. kemudian kewajiban-kewajiban lain juga tidak boleh ditinggalkan. Dan ini juga mungkin jadi kendala bagi banyak player ya, karena banyak yang ingin bermain mungkin masih sembunyi-sembunyi dari orang tuanya karena takut dimarahin. Tetapi setelah Kak Iksan sendiri menunjukkan bahwa e-sport sekarang punya arenanya sendiri gitu, artinya punya potensinya sendiri, apalagi bukan hanya sekedar hobi ya, sekarang e-sport juga bisa jadi prestasi tentunya. Dan Kak Iksan mungkin boleh cerita sedikit terkait prestasi mungkin dari Kak Iksan sendiri dan juga teman-teman player e-sport di Sulawesi Selatan hingga hari ini seperti apa prestasinya? Kalau dari saya sendiri, prestasi riwayatnya tuh cuman sebatas turnamen-turnamen warkop mungkin, turnamen-turnamen kampus. Terus kalau untuk dibilang turnamen nasional belum ada ya. Tapi alhamdulillah selain prestasi turnamen, saya juga punya riwayat penjoki. Dulu pernah masuk di leaderboard dulu. Leaderboard, Jadi oke. 100 tertinggi di dunia tuh pernah akunnya saya jokiin. Seperti itu. Sebatas itu doang kalau dari saya sendiri. Kalau dari ISPA Sulawesi Selatan karena memang pasif, jadi untuk saat ini kita belum bisa menunjukkan. Tapi untuk ISPA Indonesia alhamdulillah udah banyak, dari pusat terutama. Baik. Kalau dari ISPA Indonesia kemudian melihat potensi dari atau bagaimana koordinasinya ISPA di pusat kemudian ke Sulawesi Selatan untuk artinya secara rutinkah melatih teman-teman player di Sulawesi Selatan atau seperti apa hingga hari ini? Alhamdulillah untuk koordinasi antara ISPA pusat, ISPA provinsi dan provinsi-provinsi lain selain Sulsel, kita ada grup WA. Di situ kita komunikasinya lancar alhamdulillah. Dan baru-baru ini saya kemarin sempat komunikasi dengan ISPA Sulbar. Dia ngajakin Sulsel untuk sparring buat event Fornas nanti. Jadi untuk secara komunikasi sih pusat tuh dengan Sulsel sebenarnya gampang banget, soalnya ada chemistry yang terjalin kemarin waktu dilantik, karena kan ada utusan delegasi pusat datang. Dan alhamdulillah saya dengan ketua umum ISPA pusat juga saya rasa orangnya hangat, soalnya beliau sempat minta maaf secara pribadi karena tidak bisa hadir, dan saya saat itu agak kagum, soalnya saya ini belum dilantik, belum dikenal, tiba-tiba di DM secara pribadi oleh beliau. Jadi alhamdulillah untuk komunikasi lancar. Ya baik, dan juga pada saat itu mungkin Kak sampai akhirnya dilantik menjadi ketua umum, mungkin boleh diceritakan bagaimana sampai bisa artinya pengen deh jadi ketua umum atau seperti apa Kak? Sebenarnya ini percakapan yang sangat tidak dinyangka-nyangka, soalnya waktu COVID saya sempat berbincang dan kebetulan beliau orangnya Dewan Pembina dari ISPA provinsi. Dan beliau sempat saya ajak diskusi soal e-sport, soal Mobile Legends fokusnya. Dan tiba-tiba tahun ini beliau sempat menawarkan ke saya soal pengurus ISPA. Dan saya kan, ya ayo, soalnya kalau dibilang untuk mengurus e-sport saya mau-mau aja. Soalnya kan ada pengalaman di bidang itu. Dan tiba-tiba pas selama kemudian ditawarin jadi ketua, saya kepikiran, ya udah setidaknya. Kalau misalkan saya mau ngurusin ini, ada kesempatan untuk bisa memajukan e-sport di Sulawesi Selatan, ya saya gas aja. Baik, dan juga artinya bukan dengan adanya kesempatan ini, bukan hanya, artinya Kak Iksan bukan hanya untuk bermain, tetapi juga dapat menaungi teman-teman player di seluruh Sulawesi Selatan, begitu ya. Nah, sejauh ini Kak dari ISPA Sulsel mungkin sudah ada event yang digelar atau nantinya akan ada event yang akan digelar untuk tetap menggali potensi-potensi player dari Sulawesi Selatan sendiri? Event yang sudah digelar saat ini cuman Fornas, itu pun dilakukan oleh ketua periode sebelumnya. Dan untuk kegiatan yang akan diselenggarakan, kita punya nanti rencananya ada namanya Pusdiklat e-sport. Itu semacam pesantren kilat lah, tapi untuk e-sport. Jadi tetap jalan ibadahnya dan insya Allah akan direncanakan di Ramadan ini. Di Ramadan ini. Biar memeriahkan aja suasana Ramadan. Biar kita bisa tunjukin kalau di e-sport tuh bisa dikorelasiin juga dengan sosialisasi. Soalnya kan gamers identik dengan skill sosial yang kurang kan. Jadi kita menunjukkan dengan pesantren kilat ini, kita bisa menunjukkan bahwa komunitas e-sport sebenarnya akrab, solid,
dan Dan dengan juga harapan juga untuk melihat, meng-scouting bibit-bibit yang akan jadi betul, atlet betul. dan melihat potensi-potensi pemain yang bisa dipresentasikan sebagai data agar kita bisa menunjukkan kalau ini bukan sebatas bicara, tapi ini datanya membuktikan ini bisa. Baik, artinya juga dengan adanya nanti event tersebut yang Mhm. diadakan di Ramadan ini ya, Iya, insya Allah. bisa juga membuktikan bahwa e-sport itu tidak sekadar main game Iya, saja, tetapi betul. juga ibadahnya tetap dijaga, Mhm. kemudian silaturahminya dengan teman-teman dan juga dengan berbagai pihak mungkin akan tetap terus dijaga, Ya. kemudian teman-teman juga mungkin akan ada event-eventnya nanti dapat membuktikan bahwa di e-sport teman-teman bisa berprestasi begitu. Baik, dan juga mungkin Kak, setelah menjadi ketua umum di ISPA mungkin banyak menemui teman-teman atau pemuda-pemuda yang mau jadi player dan juga terkendala oleh izin orang tua mungkin Kak. Boleh mungkin upayanya sebagai ketua umum ISPA sendiri melihat kalau ada kondisi seperti itu seperti apa Kak? Untuk sekondisi di mana ada anak yang belum dapat restu oleh orang tua, saran saya, kalau ingin ngikut cara saya sih, saya sebelum saya minta izin, saya membuktikan kalau Iya, ini betul. tuh ada backupan. Jadi kalau saya minta izin, pas ditanya, saya bisa tunjukin, ini Ada buktinya. bukti ya. Ada bukti sebelum minta izin. Nggak apa-apa lah, diam-diam dulu, yang penting niatnya baik. Betul. Dan tetap juga jangan lupa, selain kita fokus kejar tujuan, kita jangan lupa juga sama yang di atas, yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa kewajiban-kewajiban dari orang tua, karena saya rasa sendiri, saat kewajiban orang tua kita jalankan sambil mengejar mimpi itu lebih gampang ketimbang kita terlalu fokus ke satu hal sampai lupa hal yang harusnya jadi tanggung jawab kita di awal. Berarti restu dan doa orang tua Iya, juga akan sangat ngaruh. berpengaruh dan mendampingi begitu perjalanan kita dan juga jangan sampai fokusnya main game saja, kemudian Iya. pendidikan juga terbengkalai. Jadinya kalau seperti itu kan orang tua juga tidak akan mendukung Iya, pastinya. pastinya. Nah, dan juga dari pengalaman Kak Iksan sendiri sudah mengatakan bahwa tetap bermain, tetapi juga tetap ibadah dan tetap menjalankan pendidikannya dan membuktikan bahwa di e-sport itu ada loh potensinya dan juga ada prestasi yang sudah dihasilkan. Baik, Kak Iksan mungkin melihat pemuda-pemuda sudah banyak sekali yang tertarik dengan e-sport. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Kak Iksan, untuk khususnya di Sulawesi Selatan, dukungannya hingga hari ini seperti apa? Alhamdulillah untuk pemerintah malah dukungannya sangat luar biasa ini. Saya pelantikan sempat dihadiri oleh beberapa jajaran kepala dinas, perwakilan dari Pangdam, perwakilan dari instansi kepolisian, dan alhamdulillah saya serasa seperti didukung juga oleh Kormi Iya. dan juga didukung oleh Kadispora. Karena kebetulan Kadispora dan Kormi itu yang paling berhubungan banyak dengan ini, dan juga saya alhamdulillah diberi dukungan juga oleh Dinas Pendidikan dan berbagai macam dinas lainnya yang terlibat untuk ISPA ini. Baik, jadi artinya sangat didukung Iya. begitu ya, melihat potensi sekarang olahraga tidak hanya harus di lapangan gitu ya, Iya. sekarang di HP pun bisa kita ada e-sport, kemudian bisa berprestasi. Dan juga Kak, ini kita melihat bahwa hari ini selain anak muda, tentunya anak-anak kecil juga banyak yang sudah bermain game. Mungkin ada tips mungkin Kak bagi para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya yang masih kecil tapi sudah main game gitu. Karena kita juga untuk melarang sepenuhnya, anak-anak mungkin tidak harus dilarang sepenuhnya karena itu bisa jadi potensi yang dilatih dari sejak kecil. Tetapi jangan sampai anak kecil ini jadi istilahnya kecanduan begitu Kak. Iya. Mungkin boleh diberikan tips-tips untuk para orang tua dalam mengawasi anaknya dalam bermain e-sport. Untuk orang tua Tribuners yang menonton, saran saya sih, ya sebenarnya kita juga sebagai orang anak muda tuh mungkin alangkah baiknya dari sudut pandang anak muda kalau kita diajak kompromi tentang hobi kita. Ketimbang dilarang sepenuhnya atau dibiarkan sepenuhnya, alangkah baiknya kita berkompromi saja dengan cara misalkan saya izinin kamu tapi kamu harus gini-gini. Iya, tetap ada komunikasi artinya ya. Perbagus aja komunikasinya, jangan salam satu sisi aja yang didengar atau yang dibiarkan. Usahakan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, antara anak dengan orang tua, jadi sehingga anak merasa
kalau dia didukung dan orang tua merasa aman juga dengan hobinya anaknya. Baik, jadi artinya harus tetap ada koordinasi begitu antara orang tua. Boleh main game, tetapi ini tetap dilaksanakan. Kewajiban yang ini harus dilaksanakan juga. Baik, dan juga kepada orang tua Tribuners yang sedang menonton, pastinya jangan melarang sepenuhnya juga kepada anak-anak. Siapa tahu itu dapat menjadi potensi, kemudian dapat berprestasi dan juga dapat jadi profesi ya. Kita lihat sekarang banyak sekali player e-sport yang sudah sukses bermain bahkan sampai kancah internasional. Kalau Kak Iksan sendiri, apakah ada mimpi untuk bermain di internasional? Dulu sih saya sempat punya mimpi main di kancah internasional, cuman saya sempat berubah pikiran karena saya sekarang lebih ke menikmati melihat orang bisa saya masukin ke internasional ketimbang saya yang ke internasionalnya. Jadi artinya kalau mimpi untuk bermain di kancah internasional pernah ada, tetapi sekarang lebih niatnya lebih mulia lagi nih kalau saya lihat. Bahkan untuk mendorong teman-teman di ISPA untuk bermain di nasional bahkan sampai kancah internasional. Nah, Kak Iksan sejauh ini mungkin setelah dilantik menjadi Ketua Umum ISPA, melihat perkembangan teman-teman di Sulawesi Selatan, kendalanya yang ditemui sampai hari ini apa sih? Kendala menjadi pemain e-sport di Sulawesi Selatan sebenarnya selain dari kesadaran, dari kesadaran pemerintah, orang tua, guru-guru, stigma-stigma sosial. Iya, betul. Selain dari itu, kita juga kurangnya pembinaan dan juga kurangnya lembaga yang memayungi semua ini. Betul. Dan alhamdulillah saya komunikasi pernah sama beberapa tim-tim e-sport seperti Pandora. Dari ISPA sendiri kami siap kalau untuk menaungi atlet-atlet e-sport yang memiliki cikal bakal atlet untuk dimajukan ke turnamen-turnamen. Kami mendukung, dan dalam bentuk upaya juga kami sudah berencana melakukan kegiatan Pusdiklat untuk menjalin silaturahmi dan sosial skill mereka agar kita bisa melatih dan menunjukkan kalau mereka ini bukan main game dan individualisme doang, tapi mereka juga bisa silaturahmi, ibadah, belajar, dan juga bersosialisasi dengan baik seperti kita semua pada umumnya. Betul, baik. Jadi artinya akan ada banyak kegiatan dan juga kendalanya tadi masih banyak stigma-stigma negatif begitu, apalagi e-sport orang akan mengatakan bahwa main HP mulu nih anak, terus kemudian menyendiri, jangan-jangan sambil e-sport jadi wibu juga. Itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu, dan juga kendala-kendala itu mungkin bisa nanti akan ditepis, mungkin artinya dikurangi dengan membuktikan bahwa ini loh e-sport sekarang sudah punya ajang bergengsi sendiri. Baik, mungkin Kak Iksan dan kawan-kawan mungkin di ISPA sejauh ini mabarnya atau latihannya sudah sesering apa mungkin kalau boleh ditahu? Kalau saya rata-rata fokus mabar dengan para komunitas dulu, soalnya saya kan pengen juga menjalin chemistry dengan mereka. Jadi salah satu cara untuk relate ke mereka, walaupun mereka kepribadiannya bermacam-macam, mulai dari umur yang bermacam-macam, tapi karena kita main satu game yang sama, kita kenalan dari game. Kita ajak mabar. Kemarin saya barusan di Todopuli sempat nongkrong sama mereka juga. Saya sekalian bahas-bahas soal ISPA gini-gini. Saya sempat nanyain juga masalah-masalah e-sport di mereka tuh gimana sih sebenarnya gitu. Baik. Jadi untuk antar pengurus, karena chemistry kita sudah lumayan, jadi saya merasa kalau saya harus perhatikan juga komunitas-komunitas yang akan kita naungi, bukan cuma pengurus saja. Baik, dan artinya ISPA sendiri hari-harinya itu mabar dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain mungkin yang dilaksanakan dan tetap menjalin koordinasi dengan berbagai komunitas begitu. Nah, Kak Iksan, mungkin kalau kita boleh tahu misalnya saya sebagai orang yang baru begitu mau menggeluti e-sport, atau juga ada komunitas-komunitas kecil misalnya di sebuah daerah yang mungkin di Sulawesi Selatan yang mungkin ingin bergabung di ISPA, mungkin bagaimana caranya? Cara untuk bergabung ke ISPA sebenarnya cukup gampang. Soalnya ISPA tuh sudah otomatis menaungi semua UKM kampus, semua ekskul SMA, dan tim-tim komunitas, baik itu besar atau kecil, kita sudah otomatis menaungi itu semua. Jadi cukup kalau memang dia tim kecil, menyurat aja, kita ini ada komunitas begini-begini, menyurat ke ISPA, nanti
follow up, sudah otomatis masuk. Baik. Dan kalau memang secara individu cukup bergabung ke ekskul atau UKM kampus, udah otomatis. Baik, jadi kalau sejauh ini Kak, sudah berapa ekskul ataupun komunitas yang sejauh ini sudah menghubungi ISPA dan bergabung atau dinaungi oleh ISPA? Untuk komunitas, kalau ekskul sendiri belum ada karena kita merencana untuk sosialisasikan program ekskul e-sport di SMA Oke, betul. di Sulawesi Selatan. Tapi kalau untuk komunitas kita ada Pandora, Mikhail, dan yang lain yang kayak tim-tim e-sport seperti Kings juga kalau nggak salah tuh masuk di ISPA kemarin. Baik, jadi sudah ada beberapa komunitas dan juga untuk mungkin ekskul-ekskul di sekolah akan disosialisasikan begitu. Kak, rencananya akan kapan itu? Mungkin Tribuners ada yang masih SMA dan menanti-nantikan nih Kak Iksan dan juga teman-teman dari ISPA datang ke sekolahnya untuk mensosialisasikan terkait e-sport ini untuk menjadi ekskul istilahnya. Untuk Tribuners yang masih SMA, rencananya sih kita akan lakukan kegiatan tersebut setelah merangkum data-data SMA dan juga merangkum juga kepengurusan kabupaten kota masing-masing. Betul. Tapi insya Allah secepatnya kita akan laksanakan. Jadi untuk Tribuners yang masih SMA yang nonton, tunggu saja dulu tanggal mainnya. Betul ya. Artinya ini jadi momen yang ditunggu-tunggu ya bagi adik-adik SMA. Mungkin sudah lama menantikan ada ekskul e-sport, karena kalau sudah ada ekskul nih Kak Iksan pasti sudah juga didukung oleh guru-guru di sekolah, karena ekskul kan pasti sudah di bawah naungan sekolah begitu, dan juga artinya mereka main gamenya sudah legal gitu kalau di sekolah, dan juga bisa ikut-ikut berbagai kompetisi mungkin dari mewakili nama baik sekolah mungkin, dan juga itu akan tetap didukung oleh pihak sekolah. Nah baik, mungkin untuk ini Kak Iksan sekarang kan artinya base-nya atau tinggalnya di Kota Makassar begitu. Untuk komunikasinya dengan teman-teman di daerah di seluruh Sulawesi Selatan, misalnya dari Luwu, dari Palopo, dari Wajo, dan dari berbagai daerah mungkin di Sulawesi Selatan seperti apa Kak? Untuk yang di daerah-daerah, saya kebetulan sempat buat grup setelah pelantikan, saya hubungi mereka, saya masukin ke grup. Untuk masing-masing ketua ISPA kabupaten kota, saya sudah satu grup. Saya pertegas kalau kalian mau ngomong nggak usah sungkan, langsung saja chat. Kita di sini terbuka, kita seperti keluarga aja lah istilahnya. Baik, jadi tapi sejauh ini mereka apakah sudah banyak yang bergabung atau seperti apa? Alhamdulillah masing-masing kabupaten kota sudah ada satu ketua, dan sisa mereka ngurusin aja kepengurusannya dulu. Dan kalau sudah fix, saya nanti insya Allah bakalan datang ke pelantikan mereka semua juga. Artinya sekarang tinggal di follow up lagi ya, tiap kabupaten akan ada ketuanya dan juga pengurus-pengurusnya, dan artinya mereka nantinya yang akan menaungi teman-teman pemuda di daerah masing-masing untuk bagaimana e-sportnya bermain gamenya lebih terarah lagi. Jangan sampai juga berbagai daerah ini merasa tidak terlibat dengan ISPA, tapi syukurnya dengan adanya Kak Iksan dan kawan-kawan di ISPA juga sudah artinya sudah menjalin komunikasi dengan teman-teman di berbagai daerah. Mungkin kalau melihat Kak Iksan mungkin melihat untuk berbagai daerah di Sulawesi Selatan untuk bergabung di ISPA dan juga e-sportnya mereka sejauh ini sudah berjalan, mungkin apa kendala yang ditemukan teman-teman di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Mungkin kalau dari kendala sih mungkin karena kita masih lumayan baru melantik, jadi antusiasme mereka sangat tinggi. Alhamdulillah antusiasmenya sangat tinggi, dan mungkin kendalanya menurut saya cuman belum adanya pelantikan yang sah dari pengurus-pengurus kabupaten kota, sehingga kita belum bisa menjanjikan dulu nih kegiatan apa yang mau dibuat, karena masih harus mereka melantik. Dan setelah melantik baru kita bisa bicarakan soal itu. Baik, tapi sejauh ini Kak, apakah sudah ada dari ISPA Sulawesi Selatan sendiri, apakah sudah ada koordinasi kepada pemerintah daerah masing-masing ataupun juga dinas-dinas terkait untuk pengadaan, misalnya nanti pelantikan ketua begitu di daerah masing-masing atau di kabupaten kota masing-masing? Kalau untuk ISPA provinsi, komunikasi dengan pemerintahannya sudah aman lah. Sudah aman? Iya. Intinya sudah aman semua, mulai dari komunikasi dengan Kadis, pemerintah setempat, instansi kepolisian, tentara. Kami juga istilah Makassarnya mapatabe lah ya. Sudah mapatabe. Mapatabe. Habis itu sisa mereka aja nih. Kita tunggu bagaimana
struktur kepengurusannya, Oke. SK-nya sudah ada. Kalau sudah ada, langsung pelantikan saja, kita langsung hadiri aja sudah. Baik, jadi teman-teman Tribuners mungkin yang ada di berbagai daerah di Sulawesi Selatan mungkin boleh dipercepat kali ya untuk Boleh. pembentukan pengurusnya nanti akan dilantik, dan juga kedepannya semoga dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan bisa main di kancah nasional bahkan sampai internasional melalui ISPA sendiri. Baik, nah Kak Iksan, mungkin saya juga penasaran nih, apakah di e-sport itu hanya anak muda saja atau ada orang tua mungkin yang sampai hari ini juga masih bermain e-sport? Sebenarnya banyak contoh-contoh orang tua yang masih bermain e-sport. Kalau kita melihat streamer-streamer zaman Iya. sekarang, ada yang namanya Dwi Woy, ada yang namanya Sin. Walaupun Sin istilahnya lebih ke parubaya ketimbang tua, tapi Iya. kalau masalah umur, ada namanya Dongki, dia sudah umur 40-an tapi masih main Mobile Legends dan bahkan terakhir ikut Piala Presiden. Jadi secara umur tidak ada yang melarang. Betul. Sisa dari masing-masing orang aja apakah mereka memang niat bermain di umur segitu atau Betul. enggak. Baik, dan juga selain tadi pemain yang sudah berumur nih Kak, Kak Iksan, saya juga ingin tanya untuk player perempuan, misalnya saya nih pengen jadi player, itu apakah potensinya juga besar bagi player perempuan? Di Malah Sulawesi Selatan juga seperti apa? kalau di Sulawesi Selatan malah bagus juga karena Bagus juga. masing-masing UKM e-sport yang ada itu sudah ada tim ladiesnya masing-masing. Jadi mereka tuh seperti ada liganya sendiri. Dan bahkan di pusat juga sudah diterapin, kalau misalkan di cowoknya namanya MPL, kalau ceweknya tuh namanya WSL kalau nggak salah. Baik, jadi artinya di e-sport ini juga ada kesetaraan kesetaraan gender, gender. betul sekali. Bukan hanya main game, tapi juga bisa merangkul semua teman-teman, bahkan sudah yang berumur ataupun perempuan. Karena kan dulu identiknya game online ini atau game di HP itu cuman khususnya kayak Mobile Legends, PUBG, dan lain-lainnya itu hanya dimainkan oleh laki-laki. Ternyata sekarang perempuan juga punya potensi yang cukup besar begitu. Dan juga kalau kita melihat streamer-streamer di YouTube, mungkin kita melihat atau kompetisi-kompetisi yang disiarkan langsung, juga banyak influencer yang perempuan-perempuan gitu ya, yang bermain, dan juga itu diharapkan mungkin dapat memacu semangat teman-teman perempuan khususnya di Sulawesi Selatan juga untuk berprestasi. Mungkin Kak, untuk teman-teman perempuan nih, mungkin banyak yang masih minder gitu karena kan kalau secara kekuatan atau mungkin istilahnya kalau dalam main game mungkin laki-laki lebih lincah begitu. Untuk perempuan sendiri mungkin banyak yang masih minder, masih ragu, bisa nggak ya di e-sport? Mungkin pendapatnya seperti apa Kak? Kalau menurut saya pribadi, perempuan, laki-laki tidak ada masalah. Karena saya sudah berapa kali melihat perempuan yang bahkan pernah saya frustasi. Saya pernah lawan perempuan, saya frustasi lawannya. Ini jago banget. Kalau dibilang perempuan secara fisik kalah, sebenarnya salah. Justru perempuan rata-rata tangannya lebih lincah, cuman tertutup oleh ketidakkelihatannya aja sih sebenarnya. Baik, karena kalau kita lihat bahkan player-player e-sport yang perempuan, kita lihat banyak yang imut-imut gitu. Kalau orang melihat secara fisik, nggak nyangka nih jago e-sport kayaknya. Ternyata banyak juga player laki-laki yang kewalahan melawan player perempuan. Saya secara pribadi pernah dapat, soalnya saya sempat diajak sparring sama tim ladies dulu waktu masih umur-umur 18 kalau nggak salah, saya diajak sparring itu asli kalah telak itu, dikalahin telak sama tim ladies. Di situ saya jadi kepikiran, wah ternyata cewek juga bisa jago main. Jadi kita tidak bisa meremehkan player cewek juga ya, karena kekuatan mereka mungkin taktiknya lebih bagus kali ya kalau cewek, mungkin perhitungannya, detil-detilnya kali. Betul sekali. Dan juga mungkin Kak Iksan, kita pengen tahu ke depannya nih setelah mungkin kalau boleh tahu akan menjadi ketua umum, masa jabatannya sampai tahun berapa? Sebenarnya kalau di SK sih saya sampai 2026 karena saya 2026 melanjutkan kepengurusan kemarin. Cuman insya Allah setelah 2026 masih berlanjut lagi. Masih berlanjut. Dan juga artinya setelah ini atau kedepannya akan sampai kapan nih Kak Iksan sendiri untuk menggeluti dunia e-sport? Kalau dari saya sih asalkan tujuan saya udah tercapai, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi saya sudah bisa
membuat Sulawesi Selatan muncul di titik lokasi e-sport Indonesia, Baik. udah puas saya. Baik, artinya juga nanti ketika pasti ada masanya harus lengser dan juga memberikan estafet selanjutnya kepada teman-teman yang masih muda untuk melanjutkan ISPA sendiri di Sulawesi Selatan. Mungkin melihat antusiasme teman-teman atau pemuda di Sulawesi Selatan hingga hari ini seperti apa, Kak Iksan? Dalam masalah antusiasme sih alhamdulillah saya dapatnya dari komunitas-komunitas yang kemarin saya ajak ngobrol, saya ajak diskusi. Mereka semua sudah nanya kegiatannya rencananya gimana, konsepnya gimana. Kalau masalah komunitas mereka udah siap, saya udah komunikasi juga dengan ketua-ketua tim e-sport seperti Pandora kemarin, ownernya. Dia sempat datang ke pelantikan, alhamdulillah beliau bilang kalau misalkan emang ISPA akan aktif, beliau sudah siap. Pandora siap, aman sudah. Baik, dan juga tadi terkait komunitas, Kak, kalau misalnya komunitas untuk di kampus-kampus, apakah sudah ada sosialisasi atau seperti apa untuk merekrut, kan di Makassar kita tahu banyak banget kampus gitu, bahkan di luar Makassar juga banyak kampus, mungkin di setiap kampus akan ada komunitas atau mereka selalu mengadakan event-event gitu, mungkin komunikasinya kepada komunitas-komunitas kampus seperti apa? Kalau untuk komunikasi dengan komunitas kampus, saya baru melakukan satu komunikasi dengan kebetulan kampus saya, Unhas. Dan itu pun saya komunikasinya sebelum saya dilantik, saya sempat bicara ngobrol-ngobrol kalau saya ini akan dilantik jadi ISPA. Dan kemungkinan tuh kita akan aktif di komunitas kampus juga. Baik. Jadi kalau misalkan jadi, kita mohon dukungannya dari Unhas e-sport dan alhamdulillah Unhas e-sport insya Allah akan siap juga untuk membacking kita dari UKM-UKM kampus, jadi kita sisa komunikasi aja ke kampus-kampus lain. Baik, artinya di kampus juga diharapkan tadi kalau di sekolah, di SMA akan ada ekskul, kalau di kampus mungkin nanti akan ada UKM untuk e-sport sendiri di tiap-tiap kampus, bahkan nih Kak Iksan bukan hanya di basics-nya, bukan hanya di tiap kampus, tapi perjurusan bahkan sekarang sudah ada. Kalau saya lihat teman-teman saya dulu di kampus, bahkan perjurusan itu sudah membentuk komunitas sendiri untuk e-sport. Mereka sering main kalau malam, misalnya malam minggu gitu. Mungkin itu dapat melahirkan banyak potensi-potensi e-sport di Sulawesi Selatan dari kalangan pemuda di kampus dan juga nantinya akan sampai di teman-teman yang masih SMA. Mungkinkah untuk terakhir sebagai penutup dari perbincangan kita pada hari ini, mungkin boleh memberikan tips dan trik dan juga semangat kepada teman-teman yang mungkin sudah menggeluti dunia e-sport tapi masih stuck di situ-situ saja, dan juga kepada teman-teman yang baru tertarik untuk menggeluti e-sport. Siapa tahu saya juga nantinya akan menggeluti e-sport. Mungkin Kak boleh silahkan kepada Tribuners. Kepada Tribuners saya cuman mau bilang untuk yang saat ini merasa stuck di situ-situ saja, jangan khawatir, soalnya saya pernah berada di posisi tersebut. Betul. Saya pernah jatuh, saya pernah terbanting, saya pernah terputar petir, tapi satu hal yang selalu saya ingat, 1000 kali saya jatuh, 1001 kali saya bangkit. Dan untuk yang akan tertarik, sebenarnya pesan saya, coba saja dulu. Nanti kalau misalkan tertarik, insya Allah ada ISPA yang akan menaungi. Toh tidak ada salahnya juga kalau untuk dijadikan hobi juga. Oke, betul sekali. Jadi untuk teman-teman kiranya tetap semangat gitu ya. Dan juga sebelum kita benar-benar mengakhiri diskusi kita pada hari ini, Kak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Tribuners. Apakah di Sulawesi Selatan sendiri gamenya itu turnamennya akan ada turnamen game yang menggunakan PC atau komputer? Karena sejauh ini kan turnamen-turnamennya hanya menggunakan mobile gitu, Kak. Justru sebenarnya e-sport asal mulanya itu dari game-game PC seperti Dota, CSGO zaman dulu waktu saya masih main di PC. Dan insya Allah kita akan tetap melanjutkan generasi tersebut karena nggak bisa dipungkiri juga kalau walaupun banyak yang main game HP di sini, banyak juga yang tetap stay di PC karena komunitasnya yang emang udah dari dulu. Betul, jadi artinya semua komunitas akan dinaungi oleh ISPA, komunitas e-sport, kemudian entah itu bermainnya melalui PC, melalui mobile, yang penting teman-teman semuanya semangat untuk tetap bermain dan juga punya niat untuk berprestasi dan juga tetap menjalankan kewajiban-kewajiban yang selain dari bermain e-sport mungkin. Dan juga terima kasih Kak Iksan hari ini sudah berbincang dengan kita dan juga berbagi bersama Tribuners terkait e-sport
e-sport dan potensinya, apalagi di Sulawesi Selatan, khususnya juga bagi bukan hanya anak muda, tetapi juga orang tua mungkin boleh setelah melihat tayangan ini dapat memberikan dukungan dan juga pengawasan yang tepat untuk anak-anak dalam bermain e-sport dan juga nantinya bisa berprestasi. Dan semoga kedepannya ISPA semakin berkembang, semakin banyak merekrut komunitas-komunitas dan atlet-atlet nantinya yang akan bermain di kancah nasional bahkan sampai internasional. Kita doakan semoga sukses selalu teman-teman Kak Iksan dan juga di ISPA Sulawesi Selatan. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita hari ini, dan tetap saksikan program-program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.